Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Afifa Ismail, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di hari ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Ada 5 subtema. Yang pertama, prinsip-prinsip penyusunan informasi. Yang kedua, sistem penyusunan informasi. Ketiga, faktor-faktor penyusunan informasi. Yang keempat, analisis kebutuhan pegawai. 5, pengadaan pegawai. 1. Prinsip-prinsip penyusunan formasi. 1. Setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. 2. Setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. 3. Selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. 2. Sistem penyusunan formasi. Sistem penyusunan formasi dapat digunakan dengan dua sistem, yaitu 1. Sistem sama, merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. 2. Sistem ruang lingkup, merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. 3. Faktor-faktor penyusunan formasi. 1. Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya. 2. Sifat pekerjaan yang mempengaruhi penetapan formasi lamanya waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu. 3. Perkiraan beban kerja dan kemampuan PNS dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing dalam jangka waktu tertentu. Perkiraan beban kerja masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan. 4. Perkiraan kapasitas pegawai adalah kemampuan rata-rata seorang pegawai untuk menyelesaikan sesuatu dalam jangka waktu tertentu. 5. Jenjang dan jumlah jabatan serta pangkat. Penentuan jenjang, jumlah jabatan, dan pangkat dalam satuan organisasi harus ditinjau dari sudut keseluruhan organisasi dan tidak ditinjau per unit organisasi. 6. Analisis jabatan digunakan untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan oleh suatu unit organisasi. 7. Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi pegawai. 8. Peralatan yang tersedia. Peralatan yang tersedia dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas pokok akan mempengaruhi jumlah dan mutu pegawai yang diperlukan. 9. Kemampuan keuangan negara dan daerah. Penyusunan formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai didasarkan kemampuan keuangan negara yang tersedia. 4. Analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai merupakan dasar bagi penyusunan formasi. Analisa kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis dan teratur dari segala dasar-dasar atau faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan. 5. Pengadaan pegawai. Formasi dalam suatu satuan organisasi negara pada umumnya disebabkan adanya PNS yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan mengisi formasi yang lowong, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Oleh karena itu, pengadaan PNS adalah untuk mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik dalam arti jumlah, mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Sekian materi hari ini tentang perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.